Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang padamu. Kami bersyukur oleh karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Dan kami mau mempelajari pekabaran malaikat yang kedua saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami juga disanggupkan mengikuti kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Yang baru datang pagi ini tolong angkat tangan. Seragus Prawoto, ini teman baik saya di kampus misionaris bersama dia istri. Maksudnya yang mahasiswa di sini, yang baru datang pagi ini. Oke. Berarti cuma satu ya, yang lainnya. Puji Tuhan. Saya tidak bisa ulangi lagi pekabaran kemarin, tapi kita akan lanjutkan pekabaran pada saat ini. Nah teman-teman, pada satu kali di kampus ada satu hal yang terjadi. Pada pagi-pagi kira-kira jam 4. Kalau di Sumatera jam 4 sama seperti jam 3. Kenapa? Kalau jam 6 di sini udah terang, di sana masih gelap gulita. Masih gelap gulita. Jam 7 pun masih samar-samar. Itu sebabnya pertama kali pergumulan juga waktu bangun jam 4. Tapi tiba-tiba ada yang panggil saya jam 4 pagi. Pastor, ada pencuri pastor. Lalu saya bilang, masa ada pencuri? Iya pastor, dia senter-senter pastor. Lalu saya bilang, cuek amat, ini sudah jam 4, masa ada pencuri datang jam 4? Tapi panggilan itu datang lagi, pastor tolong bangun, ada pencuri pastor. Jadi saya bangun. Lalu saya coba lihat, mana pencurinya? Oh itu di sana. Saya lihat betul, ada yang senter-senter gini. Saya bilang, berani sekali pencuri ini. Jam 4 dia udah datang. Saya juga udah tegang. Semakin lama semakin dekat dia. Saya bilang, gawat ini. Lalu sementara dia mendekat-dekat, tapi kok dia nggak bicara. Dia nggak bicara sama sekali. Semakin lama semakin dekat. Pada akhirnya saya lihat orang ini kok bawa anjing. Anjingnya anjing kecil-kecil 2. Lalu saya amati. Ini bukan pencuri ini. Ini staf kita ini. Ini orang yang tinggal di sini. Ya saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan pada akhirnya dibawa anjing. Dan teman-teman, pada waktu itu anjing ini sangat disayangi oleh anak saya. Karena yang satunya warna hitam dan yang satunya warna putih hitam. Lalu kami bilang begini, 2 anjing ini masih kecil, ya. Aduh cantik sekali. Itu sebabnya, ini siapa punya anjing ini? Tapi sudah 1 hari nggak ada yang datang. 2 hari, 3 hari nggak ada yang datang. Hari yang keempat ada yang datang. Ada lihat anjing kami nggak? Lalu anak saya sudah terlanjur menyayangi anjing ini. Lalu yang terjadi, staf juga sudah terlanjur menyayangi anjing ini. Lalu bilang, ada. Pada akhirnya, ini anjingnya. Dia bilang, iya kami mau bawa. Lalu saya bilang begini, kita beli aja anjing itu. Anjing bagus itu, anjing cantik. Dia bilang, Pak, boleh nggak yang satu tinggal kami beli? Dia bilang, ya udahlah, nggak perlu bayar. Sudah tinggal aja di sini. Dan pada akhirnya anjing yang warna hitam itu dibawa, dan yang putih hitam dikasih tinggal. Dan mereka kasih nama anjing itu, saya lupa namanya. Yang kasih nama itu adalah Sari. Lalu mereka sangat sayang anjing ini. Kemana-mana mereka gendong, lalu dikasih makan. Semuanya mereka buat sama seperti anak mereka. Hingga pada satu kali anjing ini nggak mau makan. Badannya mulai kurus, lebih kurus dari saya. Mulai kurus, nggak mau makan. Lalu ada yang bilang begini, harus beli obat di apotik. Dan mereka pergi ambil obat. Saya bilang, luar biasa ya, anjing ditreat seperti manusia. Lalu setelah itu bukan hanya dikasih obat, dikasih makan yang enak. Tapi anjing itu juga nggak mau makan. Hingga 2 hari kemudian didapatilah anjing itu sudah menghembuskan nafas terakhir. Dan tahu tidak apa yang terjadi di kampus? Menangis. Yang pertama anak saya. Tahu waktu anjing menangis, waktu anjing mati pada waktu itu, anak saya menangis sama seperti adiknya mati. Menangis. Saya pikir cuma anak saya yang nangis, staf menangis. Yang memberikan nama anjing ini pun menangis.
Saya ketawa-ketawa, saya bilang begini, ini sudah aneh ya, akhir zaman. Mereka menyayangi anjing ini, sampai anjing ini pun mati, mereka menangis terseduh-seduh. Nah teman-teman, saya mau tanya, ada yang sayang anjing di rumah? Yang sayang kucing di rumah? Saya tidak anjing dan kucing pagi ini. Tetapi yang saya mau bilang, kadang-kadang manusia pun kalau peliharaannya dia sudah terlanjur menyayangi peliharaannya, maka dia akan perhatikan seperti orang atau orang terdekatnya atau adiknya atau orang yang dia sayangi. Tapi ingat baik-baik, di dalam Alkitab dikatakan bahwa sesungguhnya waktu Yesus datang, Yesus tidak bawa anjing ke sorga. Yesus akan bawa manusia, umat-umatnya ke sorga. Itu artinya kita jauh lebih berharga dari anjing. Dan kalau itu adanya, berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengasihi setiap hari dengan mempelajari firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-14 ayat 8. Wahyu pasal 14 ayat 8. Pakai ini apa? Easy worship. Tidak apa, yang ini. Ya. Oke, kalau sudah dapat boleh baca bersama-sama. 2, 3. Dan malaikat yang kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Pertanyaan saya di sini adalah, kenapa malaikat yang kedua dia menyatakan sudah rubuh 2 kali? Kenapa dia harus menyebutkan 2 kali? Apa 1 kali saja tidak cukup? Kenapa harus 2 kali? Oh teman-teman sekalian, kalau perhatikan di dalam Bible Commentary Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8, di situ dijelaskan kenapa malaikat ini mengatakan sudah rubuh harus 2 kali. Karena ada 2 Babel yang berdiri kokoh di dunia ini pada masa akan datang pada zaman sekarang ini. Yang pertama itu adalah institusi, dan yang kedua adalah ajaran. Yang pertama apa tadi? Institusi, lembaga, negara, ataupun pokoknya institusi apa? Negara, ataupun itu adalah keagamaan. Lalu yang kedua adalah ajaran. Itu sebabnya disebutkan ada dua kali. Sudah rubuh. Nah kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan Babel? Mari kita buka di dalam buku Wahyu pasal, bukan Wahyu, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Di situ dia bilang seperti ini. Untuk mengetahui kenapa disebut dengan kata Babel, maka Kejadian pasal 11 ayat 9 dia bilang begini. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukanlah Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini adalah pertama kali sejarah mencatat bahwa manusia punya bahasa dikacaukan. Dan kata Babel sebenarnya artinya adalah kacau. Namun bahasa asli Babel, dia menulis dengan bahasa Ibrani, yaitu begini. Kata Babel yaitu Babilu. Mohon maaf orang Jakarta ya. Babilu itu artinya the gate of God-nya huruf kecil. Jadi gerbang, pintu gerbang bagi dewa-dewa. Pintu gerbang bagi dewa-dewa. Sekarang saya mau tanya, apakah kalian yakin bahwa kehidupan Anda dan saya itu tidak Babel? Nah, di dalam Alkitab ada 2 konsep yang selalu muncul bersama-sama. Yang selalu muncul, konsep ini selalu searah. Yang pertama yang disebut dengan teratur, dan yang kedua yang disebut dengan kacau. Lalu yang kedua, Babel, Yerusalem. Yerusalem, Babel, sorga, dunia, Tuhan, setan, putih, hitam. Tetapi ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Di dalam Alkitab, kenapa arti dari Babel ini adalah the gates of God? Sekarang begini, pintu gerbang bagi dewa-dewa, artinya begini teman-teman. Saya dibaptis menjadi seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Lalu saya baca perintah yang pertama, perintah yang kedua. Perintah yang pertama dibilang,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Saya tahu, itu sebabnya saya bilang, saya nggak mungkin ada Allah lain di hadapan hadiratku. Kenapa? Karena yang terjadi, saya bilang saya menyembah Allah. Teman-teman, saya waktu itu pernah ada di satu tempat namanya Kina. Jadi kami masuk di ruang, di rumah kepala suku. Jadi kepala suku ini cuma pakai CD saja. Dia pakai CD, ada misionaris angkatan ke-15, dinnya ada di sini. Jadi dia cuma pakai CD. Lalu dia punya jenggot seperti ini, dan dia tidak mandi berbulan-bulan. Lalu di dalam itu saya lihat ada tulang-tulang, tengkorak-tengkorak dan lain sebagainya. Kemudian kami masuk ke sana, baru lihat ini kepala suku, saya bilang, aduh, ini pasti bau busuk, dan benar bau busuk. Bau busuk. Lalu yang terjadi adalah, saya tanya, kalau di sana, kalau kepala suku kami panggil Abu. Abu, ada orang Dayak sini? Iya. Oke. Jadi Abu, di sini kalau panen bagaimana? Dia bilang, oh kami nggak bisa panen sembarang. Itu mezbah kami di sana. Kami harus bawa sesajian. Kalau kami panggil hujan juga, kami harus pakai mezbah di sana. Dan kami harus buat sesajian. Orang-orang Kristen di sana ada, tetapi tidak terlalu banyak. Lebih banyak itu agama-agama seperti ini. Dan orang-orang Kristen bilang begini, kami nggak mungkin seperti itu. Kami ini adalah orang Kristen, percaya kepada Tuhan. Lalu Anda semua yang ada di sini juga pasti bilang seperti itu. Tapi kita sadar atau tidak sadar, di akhir zaman, setan akan membuka pintu hati kita, agar dengan demikian, hal-hal yang disebut dengan ilah-ilah masuk ini perlahan-lahan. Saya berikan contoh. Ada yang tahu Cristiano Ronaldo di sini? Semua tahu. Lionel Messi tahu kan? Tapi kalau tanya mereka nggak kenal kita kan? Lihat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, nggak mungkin kenal kita. Tetapi walaupun bukan hanya anak di kota, di desa pun tahu. Itulah sebabnya pada akhirnya kalau sudah tampil itu Portugal, kalau sudah tampil Portugal dan juga negara yang lain, mereka akan nonton. Mereka nonton. Bukan hanya nonton saja, mereka mengidolakan apa yang mereka lihat, bintang sepak bola. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya waktu yang sebenarnya digunakan untuk Tuhan tersita. Kenapa? Kita bawa perlahan-lahan hati kita, membuka hati kita perlahan-lahan agar masuk ilah-ilah itu dalam hati kita. Dan inilah yang disebut dengan Babel. Saat saya membuka perlahan-lahan, setan itu bukanlah setan kalau dia tidak sanggup mencampur adukan yang benar dan salah. Dan Babel di sini tidak dimaksudkan bahwa itu 100% bertentangan dengan Tuhan. 90% setuju dengan Tuhan, 10% tidak sesuai dengan Tuhan. Babel, teman-teman. Karena saya membuka perlahan-lahan pintu itu, lama-lama dia akan semakin lebar, dan semakin lama semakin lebar, dan pada akhirnya teman-teman, Tuhan bukanlah 90% lagi, tapi 50%. Tadinya 100%, ya kan? Bahkan kalau saya berikan hidup saya 99% ke Tuhan, 1% pun ada yang saya masih berikan ke dunia, teman-teman, ada celah yang akan bisa masuk ke dalam diri saya. Dan ini juga Babel, teman-teman. Kenapa? Karena arti Babel sendiri adalah yang disebut dengan apa dibilang? The gates of God. Artinya pintu gerbang bagi Tuhan. Mari kita lihat satu perumpamaan sebelum kita masuk. Di dalam buku, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam buku Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, sehingga kita mengerti apa yang disebut dengan Babel, dan keadaan jemaat kita akan mirip di bawah setan seperti itu. Lukas pasal yang ke-10, kita buka mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Oke. Lukas pasal 25. Nah, Lukas pasal 10 ayat 25 dibilang, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu di dalam ayat yang ke-26 lanjut, dia bilang, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu terus jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Terus ayat yang ke-30, jawab Yesus, adalah seorang. Nah, ini yang saya mau kasih tahu supaya kita mengerti apa itu Babel ya. Dia bilang begini, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya mau tanya, Yerusalem itu apa? Ada Ka'bah di Yerusalem, betul? Nah, sementara Yeriko pada zaman dahulu, zaman dahulu ya, sebelum ini, itu adalah tempat di mana sarang dari penyembahan berhala. Dari Yerusalem dia menuju ke mana? Jericho. Lalu yang turun dari Yerusalem ke Jericho, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Oke, tidak apa-apa. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dengar baik-baik. Waktu dalam perjalanan dari Yerusalem ke Jericho, lalu dia berhadapan dengan penyamun-penyamun, menghajar dia, pupak, dan Alkitab bilang sampai apa? Setengah mati. Atau apa arti setengah mati? Hidup tidak, mati tidak. Oke, ulang. Hidup tidak, mati tidak. Kalimat ini sama dengan, dengar baik-baik, hitam tidak, putih tidak, abu-abu. Teman-teman, dia mau setia tidak. Kalimat yang di sini maksud ini bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Rohani mati tidak, hidup pun tidak. Dan ini sama gambaran dengan jemaat Laodikia. Sama. Dan orang ini, dia dari Yerusalem, orang Yerusalem dia sebenarnya, tetapi dia mau kemana? Ke Jericho. Dan di tengah-tengah perjalanan dihajar oleh penyamun. Akhir zaman setan akan buat kita, setan tahu bahwa asal kita ini sorga, Yerusalem. Tetapi kita ini tinggal di dunia, penuh dengan penyembahan berhala. Dan setan pada akhirnya menghajar kita di dunia ini dengan keadaan dunia, dengan FB, sepak bola, Cristiano Ronaldo, lalu Lionel Messi. Pada akhirnya rohani kita ini tidak hidup dan tidak mati. Kita cari dunia oke, kita cari Tuhan oke. Semuanya oke. Dan inilah yang disebut dengan Babel, teman-teman. Dan yang mengerikannya lagi adalah dengar baik-baik. Tetapi yang juga ayat yang ke-31, di situ dia bilang begini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Sekarang orang ini dalam keadaan setengah mati. Secara rohani dia setengah mati. Lalu sementara dia dalam keadaan seperti itu, datanglah apa dibilang? Imam. Imam ini datang dari Yerusalem juga kan? Lalu melewatinya. Ingat baik-baik. Di akhir zaman, Anda dan saya tidak bisa berharap penuh kepada imam, kepada orang-orang yang siang malam belajar Alkitab. Karena apa? Perumpamaan ini menyatakan bahwa mereka melewatinya. Nah, dikasih biar. Lihat orang punya kerohanian di dunia ini yang sudah diobok-obok. Karena dunia ini, kalian bilang secara finansial dia saja nyaman, tetapi rohani belum tentu. Karena kita punya kerohanian akan dibuat setan setengah mati, yang pada akhirnya tidak ada yang bisa tolong. Imam pun datang lewat saja begitu. Alkitab, perumpamaan Alkitab ini mengatakan bahwa ketika imam ini melihat keadaan seperti ini, Laodikia, keadaan Laodikia tidak panas, tidak dingin, maka yang terjadi, dia kasih biar saja seperti itu. Lalu yang kedua, di dalam ayat 33, di dalam ayat yang ke-33, yang datang lagi siapa? Yang datang lagi siapa? Tunggu, sebelum imam yang berikutnya sebenarnya adalah orang Lewi, ya kan? Yang pertama itu adalah imam, yang kedua adalah orang Lewi. Itu juga dibiarkan. Bisa jadi itu adalah ketua jemaat atau yang mana, pendeta lewat saja. Keadaan umat-umat Tuhan akan dibuat setan setengah mati.
seperti jemaat Laodikia kita zaman sekarang ini. Tetapi pada akhirnya ada muncul yang disebut dengan seorang. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang ini, maka tergeraklah dia oleh belas kasihan. Kata belas kasihan ini ingat baik-baik, tidak menggunakan kata pity tetapi compassion. Dan kata compassion ini adalah kata yang selalu dimiliki oleh siapa? Yesus Kristus. Lalu dengar baik-baik ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudahnya itu menyiram dengan minyak dan anggur. Tepat sekali dengan, coba kalian baca buku Wahyu pasal 3 mengenai jemaat Laodikia. Itu jemaat Laodikia itu setengah mati juga seperti ini. Secara kerohanian mati tidak, hidup pun tidak, panas tidak, dingin tidak. Dan itulah sebabnya dianjurkan tolong beli minyak dan anggur ini. Luka-lukanya dibalut dan menyiramnya dengan minyak. Tahu apa arti minyak dalam Alkitab? Roh Kudus. Apa anggur dalam Alkitab? Di dalam Alkitab apa arti? Ajaran. Ajaran siapa yang paling benar di dalam Alkitab? Yesus. Siapakah yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Yesus. Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Sebelum dia tinggalkan murid-muridnya, dia katakan, aku akan mengirim roh penghibur yang lain kepadamu, supaya engkau akan diberikan kuasa, karena aku telah juga diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Yesus berikan ini. Ingat baik-baik, di akhir zaman tidak ada yang menjadi mentor kita, hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Di dalam perumpamaan ini, orang Lewi gagal menjadi mentor, orang imam-imam gagal menjadi mentor. Itu sebabnya kita hanya berharap kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus. Lalu di sini dia bilang apa? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Di akhir zaman setan akan buat kehidupan umat Tuhan itu akan seperti Babel, setengah mati. Hidup tidak, mati tidak, panas tidak, dingin tidak. Ingat baik-baik, di akhir dari perumpamaan ini ayat 35, pada akhirnya orang Samaria ini sebenarnya Yesus sendiri. Orang Samaria ini menitipkan apa? Berapa dinar? 2. Tahu apa arti 2 dinar? Apa arti? Itulah perjanjian lama, perjanjian baru, atau dengan kata lain Alkitab dan Roh Nubuat. Kenapa? Umat-umat Tuhan akhir zaman banyak kali membaca buku-buku yang lain, dan mereka tidak bisa kuat. Kenapa? Setan akan buat umat-umat Tuhan seperti Babel, kacau. Di dalam hal berpakaian kacau, di dalam hal mendengar musik kacau. Saya tidak punya waktu untuk membahas musik saat ini, karena pembahasan pekabaran malaikat ketiga panjang, teman-teman. Lalu bukan itu saja, di dalam hal reformasi kesehatan, makanan dibuat kacau. Oh, nggak apa-apa kok hari ini saya makan gula sedikit. Oh, nggak apa-apa kok saya makan ikan sedikit, daging sedikit. Lama-lama ketagihan. Ada yang tanya sama saya, Pastor, kenapa Yesus makan ikan? Lalu dia memberi makan 5.000 orang ikan, dan kita tidak boleh makan ikan. Banyak orang bertanya seperti itu sama saya. Oh teman-teman, saya hanya punya 2 jawaban. Yakin Yesus makan ikan? Oke, taruhlah Yesus makan ikan. Tapi ingat baik-baik, di dalam Alkitab, Yesus makan ikan bukan karena appetite. Tahu appetite? Selera. Tahu, lihat kalau orang makan ikan karena selera, makan daging karena selera, tahu bagaimana? Oh, nggak bisa makan kalau nggak ada ikan. Padahal ada makanan terbaik yang Tuhan siapkan. Itu namanya apa? Appetite. Dan appetite ini menghalangi kita, teman-teman, untuk mengenal Tuhan kita. Kita akan dibuat setengah mati oleh setan, dihajar oleh penyamun itu. Dan pada akhirnya kita tidak tahu kebenaran yang jelas. Musik, kalian bilang begini, mana itu pekabaran musik yang jelas? Nggak ada. Oh teman-teman, nggak apa-apa lah kalau saya dengarkan musik ada beat sedikit, bum bang, bum bang. Aduh teman-teman,
Lama-lama kalian akan sama seperti Bill Gaither. Bill Gaither itu banyak lagu yang mengangkat hati. Tetapi kalau lagu semua mengangkat hati, ada banyak lagu yang mengangkat hati, tapi ada beberapa juga lagu yang pada akhirnya pakai beat. Apa bedanya? Ada dia punya lagu yang disebut dengan apa tuh, New Jerusalem. New Jerusalem, coba itu beat. Tapi orang-orang suka lagu itu kan? Suka lagu itu. Tapi lagu rohani teman-teman. Setan gak langsung datang dengan lagu-lagu yang lagu-lagu dunia. Dia pakai lagu rohani, tapi ada beat di dalam. Tahu apa efek dari beat untuk kita? Itu tidak sehat, berlawanan dengan detak jantung manusia, dan pada akhirnya diproduksi itu adrenalin secara berlebihan menjadi adenokrom. Kalau sudah jadi adenokrom, apa yang terjadi? Morfin, pengaruhnya sama dengan drugs. Tapi ada satu lagi yang lebih hebat zaman sekarang, yaitu namanya pornografi. Kalau drugs, dia merusak 3 bagian otak manusia. Tapi kalau pornografi, 5 bagian otak habis. Ada orang bilang narkoba lebih berbahaya, salah. Pornografi jauh lebih berbahaya. Dan anak-anak laki-laki, hati-hati mata kalian. Kenapa? Karena pornografi sekarang ini bukan hanya diminati oleh orang-orang di luar sana, tetapi dalam gereja Masihat Hari ke-7 itu sudah mulai marah dengan pornografi. Karena HP Anda dan saya bukan sama seperti HP zaman dahulu yang tidak bisa kasih masuk video-video. Sekarang ini HP kita sudah pakai touchscreen. Makanya saya bilang 10 tahun kemudian nggak pakai touchscreen. Seperti itu saja. Bisa akan jadi seperti itu. Dan kalau kita mau kasih masuk video juga bisa jadi nanti mereka bilang begini, video masuk. Seperti itu lagi. Ya bisa jadi akan seperti itu teman-teman. Dan apa yang kita akan mau? Kebutuhan-kebutuhan informasi kita. Semua hal yang buruk ada di internet. Semua hal yang baik bisa juga ada di sana. Tetapi teman-teman, apakah setiap saat saya berhadapan dengan internet, saya hanya lihat hal-hal yang baik saja? Ada hal yang buruk yang akan dikasih lihat. Pertama kecil, lama-lama agak besar, lama-lama sangat besar. Lama-lama seluruh kita punya waktu akan dihabiskan dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Ketagihan. Kalau sudah ketagihan teman-teman, pada akhirnya ini kita punya otak depan ini terendam dengan satu hormon namanya dopamin. Kalau sudah seperti ini, pertimbangan rusak. Ini anak laki-laki. Kalau sudah pertimbangan rusak, yang terjadi sensitif, emosional. Dan lama-lama teman-teman, kita sudah tidak tertarik masuk gereja, kita sudah tidak tertarik kepada hal-hal yang rohani. Itulah sebabnya, ingat baik-baik, ketika Alkitab menyebutkan di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8, sudah rubuh Babel. Maka yang terjadi, Alkitab sementara mengamarkan kepada Anda dan saya agar kita berhati-hati, pertama terhadap institusi dunia, dan yang kedua adalah terhadap ajaran dunia. Pekabaran malaikat yang kedua muncul pada tahun 1844. Kenapa sampai pada waktu itu dinyatakan rubuh? Karena umat-umat Tuhan, dengar, saya mau kasih tahu dia punya. Cincang. Oke, sebelum saya nulis, Sabat pertama kali diubah pada tahun 321. Orang pertama kali beribadah hari Minggu pada tahun 321. Sebelum tahun 321, zaman Yesus, sebelum Yesus, semuanya beribadah pada hari Sabtu, tidak ada hari Minggu. Pada tahun 321 adalah kali pertama orang beribadah hari Minggu. Masih ada orang beribadah hari Sabat? Masih. Tapi tahu nggak, Sabat itu total tidak dipelihara lagi kapan? Pada zaman Martin Luther. Martin Luther sendiri tidak pernah beribadah hari Sabat, walaupun dia protes. Kalian tahu kenapa sampai itu terjadi? Karena begini, mulai dari munculnya Paus pada tahun 508. 508 Paus muncul, lalu dia menguasai dunia pada tahun 538. Sampai di sini tahun teman-teman 1798. Mohon maaf, tidak ada lagi itu Sabat. Sudah tidak ada lagi Sabat. Kenapa? Dia hajar habis-habisan. Lalu yang terjadi ini,
Babel merajalela. Babel ini merajalela. Saya sementara bahas mengenai Babel ya, pekabaran malaikat kedua. Babel merajalela. Tapi kenapa sampai pada akhirnya tahun 1844 dikatakan bahwa pekabaran malaikat kedua muncul? Karena pada waktu itu, teman-teman ingat, ada pionir-pionir yang kembali mau menegakkan akan Alkitab, nubuat. Dan yang terjadi adalah saat mereka kembali mau menegakkan ajaran Alkitab, maka yang terjadi ajaran yang palsu akan hilang, rubuh. Akan nyata itu pekabaran yang sebenarnya, dan itu sebabnya Babel rubuh. Lalu apa lagi? Pada waktu yang sama, maka ada institusi-institusi yang juga menentang akan institusi Allah, tetapi pada saat itu juga, pada saat itu, karena kumpulan umat-umat Tuhan, walaupun gereja Masehi hari ke-7, dia resmi muncul pada tahun berapa? 1863. Waktu itu pas waktu muncul, tetapi sebelumnya sudah muncul juga, karena orang pertama yang perkenalkan sahabat siapa namanya? Rahel Oaks. Si Nyonya White bukanlah orang pertama, Rahel Oaks orang pertama. Nyonya White saja dengarkan berita pekabaran sahabat itu dari seorang bernama Joseph Bates. Joseph Bates. Nyonya White tolak pekabaran. Joseph Bates kasih tahu sama dia tolak. Tetapi pada akhirnya dia lihat penglihatan 10 perintah Tuhan ini, teman-teman, 10 perintah Tuhan, dia lihat hukum keempat menyala, bersinar, dan saat itulah dia putuskan, suamiku, kita harus beribadah hari Sabat. Kita tidak boleh lagi beribadah hari Minggu. Itulah yang saya maksudkan, bahwa pada saat itu maka Babel rubuh. Kenapa? Ada umat-umat Tuhan yang walaupun mereka kelompok minoritas, tapi mereka berani menentang institusi yang sudah kacau, ajaran yang sudah kacau. Maka pada saat yang sama Babel terancam rubuh. Sekarang teman-teman, jumlah penduduk di dunia ada 7 miliar. Jumlah Advent berapa sih? Hanya 20 juta. Dari antara 20 juta orang Advent, berapa sih yang tetap setia mengikuti ajaran Tuhan? Karena jangan berpikir bahwa di luar sana Babel, di dalam diri kita juga sudah banyak kekacauan, termasuk diri saya. Tapi saat saya berusaha mengikuti akan institusi yang benar dari Tuhan, dan juga ajaran yang benar dari Tuhan, maka yang terjadi adalah saya akan membuat Babel itu rubuh. Amin. Kenapa? Mari kita lihat kisah ini. Kita lihat dalam buku Kisah pasal, bukan kisah ya. Kita lihat di dalam buku Daniel pasal 1. Mari kita buka buku Daniel pasal yang pertama. Pekabaran malaikat kedua ini agak panjang, mohon maaf kalau seandainya. Daniel pasal yang pertama, ayat yang tunggu. Mari kita lihat. Daniel pasal yang pertama, kita mulai baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Daniel, mari kita baca sama-sama. Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah teman-teman tunggu sampai di sini dulu. Nah saya mau bahas sedikit mengenai Babel sesuai dengan pekabaran malaikat yang kedua dihubungkan dengan buku Daniel. Di dalam Alkitab dicatat bahwa sesungguhnya Nebukadnezar datang mengepung Yerusalem. Nebukadnezar adalah raja Babel, sementara raja pada waktu itu yang memerintah Israel atau Yehuda itu adalah raja Yoyakim. Tetapi kenyataan yang terjadi, Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem diserahkan kepada Nebukadnezar. Dan sesuai dengan catatan sejarah, ada 3 kali Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Dan itu terjadi pada tahun 605 Tarik Masehi. Tahun 605 Tarik Masehi, nggak usah itu, nggak apa-apa. Tahun 605 Tarik Masehi. Lalu pada pengepungan yang pertama, dia merampok seluruh perkakas-perkakas yang ada di Yerusalem dan dia bawa ke tanah Siner yang ada di Babel, kepada dewanya, di rumah dewanya. Pada pengepungan yang kedua, dia juga merampas akan sebagian yang masih sisa perabot yang ada di Ka'bah. Tetapi pada saat yang sama dia mengambil orang-orang muda
yang produktif, bukan non produktif ya, dibawa semua ke Babel. Dan pada penyerbuan yang ketiga, Babel disamaratakan, bukan, Yerusalem disamaratakan dengan tanah. Yerusalem disamaratakan dengan tanah. Dan pada akhirnya Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Daniel, Hananya, Misael, Asaria dibawa ke Babel. Mereka dari Yerusalem dibawa ke Babel. Nah ini kehidupannya mirip teman-teman. Sama seperti itu seorang yang dihajar penyamun dari Yerusalem ke Jericho. Ya. Jadi teman-teman, waktu mereka dibawa ke Babel, nama mereka ini adalah Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Nama mereka, Nebukadnezar coba untuk menggantikan nama mereka, yaitu yang pertama Daniel diganti jadi Belsasar, lalu Hananya diganti jadi Sadrak, kemudian Misael diganti jadi Mesak, dan Asaria diganti jadi Abednego. Jadi yang pertama nama mereka diganti menjadi nama Babel. Ada 3 hal yang Nebukadnezar ingin buat mereka untuk membabilonkan mereka. Yang pertama nama, yang kedua itu adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah makanan. Ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Nama. Sekarang saya tanya. Apa arti nama dalam Alkitab? Apa arti nama dalam Alkitab? Tabiat. Nah, nama Misael, nama Daniel, ada nama Allah atau tidak di dalam? Daniel, kalau kalian lihat Daniel, kan ada L di belakangnya itu Elohim. Lalu Hananya, belakang itu Yahweh. Ada nama Allah di dalamnya. Lalu siapa lagi? Misael, L di belakang Elohim. Lalu Asaria, itu juga ada Ya di belakang, ada nama Allah, Yahweh. Elohim itu Allah, Yahweh itu adalah nama dari Allah. Sekarang saya mau tanya, di dalam diri kalian ada nama Allah atau tidak? Allah atau tidak? Berarti nama Babel ada sama kalian. Bahaya. Oke. Kalau begitu saya mau jelaskan bahwa nama Allah ada sama kalian. Saya mau jelaskannya, dengar baik-baik. Manusia ada lahir berapa kali sih? Yakin 1 kali? Di dalam buku Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus bilang sama Nikodemus, "Hei Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, dilahirkan 2 kali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah." Betul? Betul atau enggak? Betul. Berarti Tuhan Yesus sementara menekankan mengenai lahir kedua 2 kali. Berarti lahir ada berapa kali? Ada 2 kali. Lahir yang pertama adalah lahir jasmani, lahir yang kedua adalah lahir rohani. Lahir jasmani dan rohani sama-sama keluar dari air. Betul atau enggak? Ada yang belum mengerti. Lahir jasmani keluar dari air ketuban. Lahir dari air ketuban, semua keluar dari air. Kamu keluar dari kandungan ibu, lahir keluar dari air. Lalu lahir kedua keluar dari air juga, waktu dibaptis. Lahir rohani. Tetapi saya mau tanya, waktu lahir pertama, nama siapa yang diberikan? Nama saya Maxi Nelson Neno. Neno itu nama bapak saya. Diberikanlah nama saya waktu saya lahir. Nama bapak di dunia. Betul atau enggak? Betul. Tetapi waktu lahir kedua kali, waktu keluar dari air dibaptis, masih diberikan nama Maxi Nelson Neno? Tidak. Di dalam buku Matius 28 ayat 19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama..." Lahir yang kedua sudah ada nama Allah. Sudah nama Allah. Siapa yang dibaptis? Sudah dibaptis. Ada nama Allah dalam diri kalian. Tetapi ingat baik-baik, setan berusaha, nama ini adalah tabiat. Kalau ada nama Allah berarti tabiat Allah dalam diri saya. Kalau saya bohong berarti kalian bikin malu Bapa di sorga. Kalau mencuri berarti bikin malu Bapa di sorga. Terlalu banyak waktu di FB dengan chattingan-chattingan yang tidak benar, bikin malu Bapa di sorga. Kenapa? Karena ada nama Bapa, itu tabiat Bapa ada dalam diri saya. Saya harus pertahankan nama Bapa. Tetapi yang terjadi akhir zaman, setan akan buat
menggantikan nama Daniel dengan Belsasar. Lalu yang disebut dengan Hananya diganti jadi Sadrak. Nama Babel, nama dunia. Jadi akhirnya tabiat kita mengikuti dunia. Mengikuti dunia. Dan kalau tabiat saya mengikuti dunia, teman-teman, pada akhirnya saya tidak rindu sorga. Tidak akan rindu sorga. Tetapi saya akan keluarkan satu statement begini. Dengar. Statementnya, kalau boleh saya hidup di dunia selama-lamanya. Enak kok hidup di dunia? Datanglah laki-laki dan perempuan pacaran mereka. Mereka tidak sanggup membedakan antara cinta dan nafsu. Kan? Padahal buku Adventisme pasal yang ke-7 di situ dikatakan, cinta dan nafsu itu beda antara langit dan bumi. Baru dipegang-pegang tangannya dia. Lalu dia bilang inilah sorga dunia. Bayangkan ada istilah sorga dunia. Lalu datanglah statement di antara orang-orang muda seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bohong besar. Tolong jangan percaya mulut seperti ini. Ya. Tolong jangan. Tidak ada nama Tuhan di dalam orang yang keluarkan statement seperti ini. Kecuali dia berani bilang begini. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mantap. Tapi jangan di bibir saja ya. Jangan di bibir saja. Dan orang-orang seperti ini ada nama Tuhan di dalamnya. Kalian yang sudah dibaptis, kemanapun ada nama Tuhan di dalam diri kalian. Selayaknya Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Tetapi kenyataan yang terjadi, Anda dan saya belum di sorga. Kita bukan di Yerusalem, kita ada di Babel sekarang ini. Dan setan berusaha menggantikan nama kita, tabiat kita ke tabiat Babel. Dan supaya pada akhirnya kita tidak merindukan sorga, maka dia datang juga menggunakan hal yang disebut dengan pendidikan. Di dalam buku Daniel pasal 1, teman-teman, pendidikan yang mereka kecap di Babel ada berapa? Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 3 tahun. Kalian SMA, SMP berapa tahun? 3 tahun ya. SMA berapa tahun? Oke. Yang saya mau bilang di sini, di dalam buku Fundamental of Education, saya lupa halamannya, mohon maaf ya. Dan hidup yang terbaik, Fundamental of Education, pendidikan kepada anak-anak usia dini. Ini calon ibu, calon bapak, itu 0 sampai 12 tahun. 0 sampai berapa tahun? 0 sampai 12 tahun. Kenapa? Karena di bawah dalam buku Lukas pasal 2, di situ dinyatakan Yesus dididik orang tuanya berapa tahun? 2 tahun. Lalu Keluaran pasal yang pertama dan Keluaran pasal kedua, Musa dididik berapa tahun oleh mamanya? Jadi ceritanya begini, Musa didapati oleh putri Firaun, lalu putri Firaun lihat anak ini dan dia mau mengangkat anak ini menjadi anaknya. Tetapi dia tahu, seorang kafir, seorang putri Firaun, orang kafir, dia tahu bahwa yang sanggup membuat anak ini dididik dengan benar bukan dia, tapi mamanya. Itu sebabnya Musa harus dikembalikan ke mamanya. 12 tahun. Dididik 12 tahun. Dan coba perhatikan, mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa. Sementara Daniel, Hananya, Misael, Asaria dididik berapa tahun di Yerusalem? Mereka tiba di Babel tahun berapa? Berapa tahun mereka? Tahu? Kalau baca di dalam Bible Commentary Daniel pasal 1, mereka tiba di Babel pada usia 16 tahun. Berarti 0 sampai 12 tahun mereka dididik oleh siapa? Oleh orang tua mereka. Oleh orang tua mereka. Tetapi coba perhatikan, pada akhir zaman setan mengubah cara pendidikan. Cara pendidikan kepada umat-umat Tuhan selayaknya pendidikan Babel. Tahu cara pendidikan yang zaman sekarang dibuat kepada anak-anak Tuhan? Yaitu pendidikan spekulatif. Saya berikan contoh. Anak-anak di dalam buku hidup yang terbaik, di situ dikatakan nggak perlu anak-anak 0-12 tahun diberikan ilmu spekulatif. Tahu ilmu spekulatif? Kalian belajar IPS. Lalu kalian tahu siapa gubernur, tahu siapa presiden, seluruh presiden dunia tahu, seluruh gubernur Indonesia tahu. Waktu Yesus datang pada kali yang kedua, apakah dia tanya? Karena kamu tahu itu seluruh gubernur Indonesia, kamu masuk surga. Seperti itu. Lalu belajar ilmu matematika Pythagoras. Kalian belajar.
Matematika ini 0 sampai 12 tahun nggak perlu belajar itu. Kenapa? Yang dimaksud dengan ilmu spekulatif adalah ilmu yang tidak menuntun orang mengenal siapa Allah dan jalan keselamatan yang sebenarnya. Itu ilmu spekulatif. Dan ilmu spekulatif ini tidak perlu dipelajari anak 0 sampai 12 tahun. Tapi coba perhatikan anak-anak kita. Ada yang disebut dengan PAUD. Bukan dididik oleh mamanya, dididik oleh siapa? Oleh guru. Teman-teman, pada akhirnya yang terjadi adalah orang-orang Advent di akhir zaman akan dididik memiliki kesuksesan selayaknya Jokowi. Kalian tahu kenapa Jokowi dibilang sukses? Jokowi dikatakan sukses karena pertama, dia wali kota, setelah itu dia naik gubernur, dan setelah itu dia jadi presiden. Maka pandangan dunia akan katakan dia sukses. Saya mau tanya, yang cita-cita jadi guru siapa? Oke, kalian jadi guru 2 tahun jadi guru, nggak sukses. Kalau sudah jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, lalu setelah itu jadi direktur pendidikan conference, lalu direktur pendidikan uni, direktur pendidikan divisi, direktur pendidikan general conference, maka dia sukses. Apa bedanya dengan Jokowi? Tapi apakah seorang guru tidak dikatakan sukses kalau dia benar-benar hanya jadi guru? Bertahun-tahun lamanya sampai dia mati, tetapi dia mendedikasikan hidupnya, dia mengasihi anak-anak didiknya, dia mencintai mereka selayaknya cinta Yesus kepada anak-anak didiknya. Dan ketika dia meninggal, apakah dia tidak sukses? Begitu juga dengan pendeta. Saat dia bertugas di jemaat, dia jadi pendeta biasa. Oh, nggak sukses kata orang-orang. Ya, kalau dia sudah jadi direktur pemuda, naik ketua daerah, naik ketua uni, ketua divisi, ketua general conference, baru sukses. Kalau dia jadi pendeta biasa saja, apa nggak sukses? Ada yang jadi pendeta di sini? Mau jadi pendeta? Teman-teman, kalaupun sampai bertahun-tahun harus melayani di ladang, tetapi dengan segenap hati, dengan hati Yesus, saya melayani di sana. Dengan visi misi yang Yesus berikan pada saya mencintai orang-orang yang ada di ladang. Dan saya benar-benar berkorban untuk mereka, karena ada Yesus dalam diri saya. Walaupun saya tidak pernah mengecap apa yang disebut dengan direktur ini yang ada di daerah dan conference, apakah saya gagal? Gagal secara dunia, tetapi sorga akan menjempol Anda. Amin. Itulah sebabnya pada zaman sekarang ini, pendidikan di masa awal Tuhan mau agar benar-benar kita memperhatikan, supaya mereka itu hanya mempelajari pendidikan tentang keselamatan. Dari mana saya tahu? Mari kita buka di dalam buku Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Alkitab mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Fear of the Lord is the beginning of the knowledge. Jadi dia bilang, pengetahuan pertama yang perlu diketahui apa? Pengetahuan pertama apa? Takut akan Allah. Tidak ada pengetahuan yang lain yang perlu dipelajari di awal kehidupan kita. Harus mempelajari takut akan Allah. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak ini harus dididik sesuai dengan jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Tetapi pendidikan di akhir zaman, setan berusaha agar pendidikan yang kita kecap ini adalah pendidikan Babel. Pendidikan semua hanya mengetahui tentang ilmu dunia, bukan tentang ilmu bagaimana caranya supaya orang itu boleh diselamatkan. Bagaimana cara saya mengalami pengalaman supaya orang-orang boleh diselamatkan. Kenapa? Mari saya jelaskan. Musa, dia tidak diutus saat dia mendapat summa cum laude dari tanah Mesir. 40 tahun teman-teman, dia mengecap pendidikan Mesir. Dia hebat sekali dan dia adalah calon Firaun. Tuhan tidak mengutus dia saat dia mendapat pendidikan itu. Tetapi setelah 40 tahun dia belajar kerendahan hati di padang gurun Midian, maka yang terjadi adalah dia siap diutus oleh Tuhan. Dan teman-teman sekalian, Anda dan saya mau diutus oleh Tuhan. Kita harus mengikuti pendidikan Tuhan. Dan pendidikan Tuhan adalah pendidikan yang dikecap oleh Musa 40 tahun di mana? Padang gurun Midian. Pendidikan yang dikecap juga oleh Yohanes Pembaptis
Itu sebabnya tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia mendapat pendidikan dari orang tuanya. Dan pada akhirnya dia hidup menyangkal diri di padang gurun. Teman-teman. Kenapa? Karena fokusnya adalah pendidikan untuk mengetahui bagaimana caranya takut akan Tuhan. Bagaimana cara menyelamatkan orang lain. Bagaimana ilmu keselamatan itu. Itulah pengetahuan yang perlu Anda dan saya kejar. Tetapi kalau Anda ingin mencari dunia, silahkan. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia. Bagaimana caranya supaya saya merindukan sorga? Saya menginginkan sorga, tapi saya masih tetap tinggal di dunia? Ingat baik-baik. Yang pertama tadi, nama kita adalah waktu saya dibaptis, ada nama Allah. Yang kedua, apa yang perlu saya ketahui adalah pengetahuan tentang Allah. Dan yang ketiga, 3 hal yang Nebukadnezar ingin buat kepada Daniel dan teman-teman agar mereka berubah, membabilonkan mereka, yaitu apa? Yang ketiga apa? Yaitu makanan. Saya tidak usah bahas ini karena kemarin kita sudah bahas. Teman-teman, walaupun Daniel dan teman-teman mereka disodorkan makanan raja, tetapi mereka menolak. Karena pendidikan pertama tadi, mereka diajarkan oleh orang tua mereka. Itu sebabnya di dalam buku Daniel pasal yang kedua, Raja Nebukadnezar ini memang kepala batu, teman-teman. Di Daniel pasal yang pertama, dia sudah lihat kenyataannya. Bahwa sesungguhnya Daniel dan teman-teman jauh lebih berhikmat dari orang-orang yang berhikmat di Babel. Tapi sense mati. Di Daniel yang kedua, Daniel pasal 2 juga. Daniel pasal yang kedua juga dia sudah lihat. Bahwa sesungguhnya tidak ada orang pintar yang bisa memberikan arti mimpi dari mimpinya. Memberikan informasi mimpinya enggak, apalagi maknanya enggak bisa. Dan di Daniel pasal 3 lebih parah. Dia percaya mimpi Raja Nebukadnezar, dia percaya mimpinya sendiri. Itulah sebabnya Daniel pasal 3 dia bikin bagaimana? Daniel pasal 3. Ini masih pekabaran malaikat kedua. Daniel pasal 3 dia buat bagaimana? Dia bangun patung. Patungnya bagaimana? Kalau Daniel pasal 2 hanya kepala dari emas. Daniel pasal 3 dia bangun semuanya emas. Orang-orang di sana melototin nggak waktu dia bangun emas semua itu patung? Biasanya kalau orang bangun patung, kepala duluan atau kaki duluan? Hah? Dari mana jurusnya kepala duluan? Dari sinilah, dari kaki lah. Kalau dari kepala duluan, dari emas mungkin mereka bilang, orang Yahudi kan lihat, betul sesuai dengan mimpinya. Tapi dia bangun kaki duluan, sudah langsung dari emas. Orang-orang Yahudi lihat, dia bangun kaki dari emas. Bukannya mimpinya kakinya itu terbuat dari besi besi bercampur tanah liat, tapi dia bangun emas semuanya. Mereka curiga, tetapi mereka santai-santai. Frontal lobe rusak. Mereka bilang nggak apa-apa. Yang sadar itu hanyalah siapa? Iya, hanya Misael Asaria. Tapi Daniel waktu itu kalau dikomentari dia nggak ada waktu itu, ya. Jadi yang sadar itu adalah hanya Misael Asaria. Bayangkan banyak orang Yahudi waktu itu. Jadi dibangun seperti ini, dia mau merubah nubuatan yang Tuhan bilang. Salah satu ajaran Babel di akhir zaman adalah coba untuk merubah nubuatan. Teman-teman, merubah nubuatan. Alkitab sudah bilang seperti ini, nggak betul itu. Ya harusnya seperti ini. Kita belajar nubuatan, kita kasih tahu pekabaran mengenai nubuatan. Ada yang bilang begini, nggak betul. Ada yang bilang, masa sih Paus akan berkuasa? Amerika akan berkuasa? Nggak mungkin lah. Saya ingat itu teman-teman, saya dilahirkan bukan dari Advent. Saya dilahirkan dalam keluarga Protestan. Ya, keluarga Protestan. Sekarang saya dibesarkan, saya agama Protestan. Jadi teman-teman, yang saya ingat pada waktu itu adalah orang-orang Advent ini, mereka kan belajar buku Roh Nubuat. Ya, jadi tahun 86 itu Amerika belum jadi negara dikuasa. Betul atau enggak? Belum jadi negara dikuasa. Tetapi orang-orang Advent sudah heboh, Amerika akan jadi negara dikuasa. Dan orang-orang Kristen bilang, masa mungkin Amerika akan jadi negara dikuasa. Tahun 91 Amerika jadi negara dikuasa. Dan akhirnya mereka bilang, iya ya, seperti itu. Teman-teman, di akhir zaman ada banyak orang-orang yang coba untuk mengaburkan nubuatan ini. Tapi nubuatan gak akan pernah berubah, pasti akan terjadi. Dan kejadian yang terjadi kepada Nebukadnezar adalah
Dia tahu bahwa mimpinya kaki terbuat dari besi bercampur tanah. Lihat, dia bangun emas semua. Dari kaki sampai kepala emas semua. Apa artinya? Dia mau agar kerajaannya itu selama-lamanya. Mana mungkin. Dan kalian tahu ada ambisi dari ada penguasa di dunia yang mengatakan bahwa kalau boleh kerajaannya sampai selama-lamanya. Siapa itu? Kepausan. Oke, nanti kita akan belajar pekabaran malaikat ketiga. Tetapi inilah yang terjadi. Jadi pada Daniel pasal yang ketiga, pada waktu Daniel pasal yang ketiga, dikatakan bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Dengar baik-baik. Ini ada hubungannya dengan pekabaran malaikat yang pertama, pekabaran malaikat yang kedua. Jadi Anda dan saya tidak akan langsung dibawa oleh setan kepada penyembahan, tetapi akan dibawa dulu dari nama kita, lalu supaya mencintai dunia, lalu diubah dulu pendidikan kita. Kalau pendidikan sudah menjurus bukan dominan kepada ilmu pengetahuan tentang keselamatan, hati-hati teman-teman. Kalian punya cita-cita, ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi pilot, tetapi kalau itu menghalangi keselamatan, tolong pikir banyak. Percuma kalian jadi pilot, pada akhir Tuhan Yesus datang tidak masuk surga, nol, rugi besar. Percuma kalian jadi bisnismen, semuanya kalian dapati. Saya nggak larang kalian jadi bisnismen, tetapi yang saya mau bilang adalah fokusnya jangan ke yang lain, fokusnya harus ke Tuhan. Percuma kita jadi orang hebat di dunia, tapi pada waktu kita mati, Yesus datang kita tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama, nol, sia-sia kehidupan kita. Itulah sebabnya pendidikan sangat penting. Lalu kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan makanan, reformasi kesehatan. Setan tidak langsung mengarahkan kita kepada penyembahan. Tidak langsung dia bilang, sembah. Tidak, dia bawa perlahan-lahan dari tiga hal ini. Lalu lama-lama sampai Daniel pasal yang ketiga, Daniel pasal 3, kalian tahu, saya mau ringkaskan saja. Dari antara, ada berapa banyak penduduk yang ada di Babel itu? Di situ dibilang semua bangsa, semua orang-orang yang ada di situ. Mereka ketika mendengarkan bunyi-bunyian, bumbang, mereka harus menyembah. Ada berapa banyak? Bisa jadi miliaran, bisa jadi jutaan. Dari antara sekian banyak, hanya 3 yang menolak. Kalian bisa bayangkan itu? Artinya apa? Hanya 3 punya pengharapan untuk selamat. Yang lainnya sudah serahkan hidup ke dunia. Kenapa? Kalau enggak, nyawa taruhannya harus dibuang ke dalam api. Di akhir zaman, ingat baik-baik. Kalau kita sudah biasa untuk mentoleransi hidup kita dengan hal yang kecil yang tadi saya bilang Daniel pasal 1, nanti di Daniel pasal 3 kita akan termasuk bukan kepada 3 orang itu. Kita akan masuk kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak, mayoritas yang turut menyembah. Teman-teman. Itulah sebabnya kita perlu pikir banyak. Tetapi puji Tuhan, di Daniel pasal yang ke-4 atau 5 itu, Nebukadnezar pada akhirnya dia bertobat.